Pada video tutorial kali ini kita akan membahas rumus-rumus logika yang ada pada Microsoft Excel. Di sini kita tidak akan membahas sampai detail sekali, namun di sini kita akan cuma lihat dasar-dasar dari rumus-rumus logika ini sehingga kita dapat memahami cara kerjanya seperti apa. Nah, langsung saja yang pertama kita akan melihat rumus if. Rumus if ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu pernyataan memenuhi kriteria tertentu. Jika kriterianya terpenuhi, kita bisa tentukan nilainya. Dan jika tidak terpenuhi, bisa juga kita tentukan nilainya atau apa yang terjadi saat terpenuhi atau tidak. Kurang lebih seperti itu penggunaannya. Untuk penulisannya itu adalah if, kemudian buka kurung logical test. Logical test ini adalah logika apa yang ingin kita uji di situ. Kemudian value if true, jika logika yang kita tes itu nilainya benar, maka kita akan input nilainya di sini, value if true. Yang terjadi akan kita input di sini. Misalkan jika suatu range tertentu, apakah dia lebih besar atau lebih kecil sama dengan 5? Jika lebih besar sama dengan 5, di sini bisa kita isikan nilainya. Dan jika tidak lebih besar sama dengan 5, di sini bisa kita isi nilainya. Nanti lebih jauh kita akan lihat di contohnya. Di sini ada contoh data. Itemnya itu kulkas, TV, radio, mesin cuci, harganya sekian. Kemudian tipenya itu A atau B, itu berdasarkan harganya. Nah, di sini kita lihat kalau tipe A di situ kriteria harganya lebih besar atau sama dengan 2 juta. Jadi kalau misalkan dia 2 juta atau 2 juta ke atas, itu maka tipenya A. Jika lebih kecil dari 2 juta, jadi di bawah 2 juta, itu nilainya B. Terus 2 jutanya termasuk di mana? Kalau misalkan sama dengan 2 juta, sama dengan 2 juta itu A. Karena di sini lebih besar atau sama dengan 2 juta. Jika kita ingin menggunakan rumus if berdasarkan data ini, itu kita akan coba tuliskan sama dengan if logical test, yaitu logika apa yang kita ingin tes. Yang kita ingin tes itu adalah C10 harga, apakah dia itu lebih besar atau sama dengan 2 juta. 3, 4, 5, 6. Itu yang kita ingin tes. Jadi sebentar itu bisa kita balik sebenarnya. Kita coba dulu pakai logical test yang ini. Jika C10, nanti kita akan copy rumusnya ke bawah. Berarti di sini kita tidak akan kunci range. Lebih besar atau sama dengan 2 juta. Apa yang terjadi jika dia terpenuhi? Jika memang C10 itu benar, lebih besar atau sama dengan 2 juta, yang terjadi akan diisi dengan nilai atau tipe A. Selanjutnya, apakah masih ada kemungkinan lain? Ya, ada kemungkinan lain. Kalau misalkan selain C10 lebih besar atau sama dengan 2 juta, selain itu berarti kemungkinannya nilai tadi tipe B, sesuai dengan petunjuk di bawah di sini. Kriteria harga lebih kecil dari 2 juta. Nah, di sini tidak perlu kita tambahkan if lagi sih. Tidak perlu tambahkan if bersarang lagi. Ini lebih kecil dari 2 juta, tidak perlu. Itu bisa karena cuma ada satu kemungkinan, yaitu kalau bukan lebih besar dan sama dengan, berarti dia lebih kecil. Makanya value if false itu maksudnya ketika dia tidak memenuhi kondisi C10 lebih besar dari atau sama dengan 2 juta, maka nilainya B. Artinya 2 juta ke bawah itu nilainya B atau tipenya B. Kita akan copy rumusnya ke bawah. Oke ya, cocok. Nah, tadi sempat kita lihat di sini, saya delete dulu. C10 lebih besar atau sama dengan 2 juta. Bagaimana kalau misalkan logika yang ingin kita tes itu dari logika B dulu. Ini coba alternatif saya tambahkan sini.
Di sini penjelasannya saya ubah. Saya hapus di sini. Ini alternatifnya, saya copy dulu. Sebentar. Nah, ini kita balik. Kalau misalkan C10 lebih kecil dari 2 juta, maka nilainya B. Nah, selain itu apa? Selain itu, berarti dia lebih besar atau sama dengan 2 juta, nilainya A. Coba kita masukkan. Ini saya kasih tanda kuning dulu supaya lebih mudah kita lihat. Di sini sama dengan if logika yang ingin kita tes ini apakah dia lebih kecil dari 2 juta. 1 2 3 4 5 6 2 juta. Oke. Jika dia lebih kecil dari 2 juta atau jika dia benar lebih kecil dari 2 juta, maka nilainya adalah B. Namun selain itu, berarti selain lebih kecil dari 2 juta, berarti dia lebih besar atau sama dengan 2 juta. Apa nilainya? Nilainya adalah A. Value-nya itu A. Oke, dan kalau kita copy, maka tetap akan menghasilkan dengan nilai yang sama seperti di kolom D tadi. Untuk if yang bersarang atau if dalam if itu nanti kita akan bahas di contoh-contoh video selanjutnya, karena di sini nanti kita akan fokus dulu ke dasarnya untuk dapat kita lebih mudah memahami, sehingga nantinya kalau kita udah bahas if dalam if itu tidak akan terlalu sulit lagi karena kita sudah menguasai dasarnya. Atau kita ingin gabungkan if dan rumus yang lain, misalkan if dan and, if dan or, itu bisa kita lakukan dengan mudah lagi. Nah, selanjutnya kita akan lihat penggunaan rumus logika N. N digunakan untuk memeriksa satu pernyataan atau lebih. Apakah semuanya bernilai benar? Cara penulisannya N, kemudian logikal satunya, dan seterusnya. Logika satu ini mandatory atau wajib, yang lainnya ini opsional. Itu diisi. Hasilnya nanti adalah true dan false. Jika sesuai logikanya semuanya bernilai benar, maka nilainya benar. Contohnya di sini ada data 1, ada data 2. Kemudian kita akan masukkan rumus N. N B10 sama dengan Anton, C10 sama dengan Anton. Nah, B10 ini sama dengan Anton. Di sini huruf kecil dan huruf besar tidak akan berpengaruh. Oke, kita baca ulang rumusnya ini. Dan N B10 sama dengan Anton, C10 dan sama dengan Anton. Cara bacanya adalah B10 sama dengan Anton dan C10 sama dengan Anton. Apakah betul? Gitu. Makanya hasilnya di sini true, karena memang betul. B10 sama dengan Anton dan C10 sama dengan Anton. Di sini juga B11, N B11 sama dengan 10, C11 lebih besar dari 10. Apakah betul pernyataan ini? Kedua pernyataan ini. Ya, betul. Mengapa demikian? Karena B11 sama dengan 10 betul, dan C11 yaitu ini lebih besar dari 10 betul. Dua pernyataan ini bernilai benar. Sini, dua pernyataan ini bernilai benar, maka hasilnya tadi N adalah true. Karena kembali ke syaratnya tadi, kalau misalkan N ini digunakan untuk memeriksa pernyataan, satu pernyataan atau lebih, apakah semuanya bernilai benar. Jadi kalau benar semua, hasilnya true. Kalau salah satunya saja tidak benar, maka hasilnya false. Contohnya ini. N B10 sama dengan Budi, C10 sama dengan Anton. Oke, jika kita baca, apakah B10 sama dengan Budi dan juga C10 sama dengan Anton? Ternyata B10 bukan sama dengan Budi, tapi sama dengan Anton. Yang betul adalah C10 sama dengan Anton, tapi karena sini salah satunya sudah salah, maka hasilnya juga tetap salah. Seperti itu. Jika kita ringkaskan sebenarnya dari hasil N ini, nanti kita akan dapat tabel seperti ini. Pernyataan 1, pernyataan 2.
Jika pernyataan satunya benar, pernyataan duanya benar, hasilnya itu akan true. Jika pernyataan satunya benar, pernyataan duanya salah, hasilnya false. Jadi salah satunya saja salah, pernyataannya hasilnya adalah false. Apalagi kedua-duanya, maka hasilnya false. Dan di sini dia akan bernilai benar jika kedua-dua pernyataan yang ada di dalam N itu nilainya benar. Atau logikanya benar, begitu. Selanjutnya, rumus OR atau formula OR digunakan untuk memeriksa satu pernyataan atau lebih apakah ada yang bernilai benar. Jadi, jika ada yang bernilai benar nantinya, salah satu saja yang bernilai benar dalam suatu pernyataan, maka hasilnya adalah true. Contoh di sini, periksa satu. OR B10 sama dengan Anton, C10 tidak sama dengan Budi. Kalau kita baca, apakah B10 sama dengan Anton atau OR atau C10 tidak sama dengan Budi? Di sini B10 sama dengan Anton, betul. C10 tidak sama dengan Budi. Betul. Jadi kedua-duanya betul, maka hasilnya betul, true. Contoh yang false. Apakah B11 lebih besar dari 12? Dan C11, bukan dan, tapi atau C11 lebih besar dari 12. Sini B11 lebih besar dari 12, ini sudah false. Atau C12 lebih besar dari 12, ini 11, ini lebih kecil dari 12. Karena kedua-dua pernyataan atau logika tersebut salah, maka nilainya pun akan salah. Di sini ada satu contoh lagi, OR B10 sama dengan Anton, C10 sama dengan Budi. Jika kita uji, B10 sama dengan Anton itu betul, C10 sama dengan Budi itu salah. Tapi karena di sini ada salah satu yang bernilai betul, atau logikanya betul, maka hasilnya tetap true meskipun logika berikutnya itu salah. Begitupun contoh yang di bawah, B11 lebih besar 5 atau C11 lebih besar dari 5. Di sini kedua-duanya benar, maka hasilnya benar. Jika kita ringkas ke dalam tabel hasil di sini nanti pernyataan 1, pernyataan 2, jika benar-benar maka benar. Benar salah true, salah benar true, hasilnya true, kemudian salah-salah hasilnya false. Jadi nanti OR ini akan menghasilkan false jika kedua-dua logika atau semua logika yang ada di dalam OR itu salah, maka hasilnya akan false. Selanjutnya kita ke XOR atau exclusive OR. Ini adalah logika mengembalikan ke exclusive OR dari semua argumen. Nah, hasilnya sebenarnya di sini kalau kita ringkas saja, di sini XOR nanti akan bernilai true jika banyaknya pernyataan atau logika yang ada di dalam XOR itu, jika jumlah true-nya atau jumlah pernyataan benarnya adalah ganjil, maka hasilnya true. Selain itu, false. Maksudnya selain itu jika true-nya genap, itu hasilnya false. Pokoknya dia lihat ganjil. Kalau misalkan ada dua pernyataan, kita menggunakan XOR. Satu pernyataannya bernilai benar, atau logikanya benar, kemudian logika kedua bernilai salah, itu tetap hasilnya adalah benar. Karena nilai benarnya di situ ganjil, yaitu 1. Kemudian jika ada 3 pernyataan atau logika pertama benar, logika kedua benar, logika ketiga salah, maka hasilnya adalah salah. Karena di sini ada 2 logika yang bernilai benar atau genap, makanya di situ nilainya false. Karena prasyarat untuk true di sini jika semua logika atau pernyataan yang di dalam XOR itu jumlah true-nya itu ganjil atau kuantitas true-nya itu ganjil. Contoh di sini ada 3 pernyataan. Kita lihat true di sini B10 sama dengan Anton cocok, C10 sama dengan Anton cocok,
C10 sama dengan Anton, cocok. Dan D10 sama dengan Anton, cocok. Tidak, ya betul, tidak cocok, tidak sama dengan Anton. Sini Joko, benar ya, tidak sama dengan Anton, karena Joko ya tidak sama dengan Anton, maka hasilnya true. Kenapa demikian? Di sini benar sama dengan Anton, sini benar juga sama dengan Anton, di sini tidak sama dengan Anton, itu benar. Nilai benarnya ada 3, ganjil, makanya benar. Di sini B11 sama dengan 10, oke betul. C11 sama dengan 11, ini betul. D11 sama dengan 4, ini betul. Ganjil, true-nya ganjil, maka hasilnya true. Yang false, B10 sama dengan Budi, salah. C10 sama dengan Anton, betul. C10 sama dengan Anton. D10 sama dengan Joko, betul. Ada 2 logika yang betul, tapi hasilnya false karena logika yang nilainya betul itu genap. Dan seterusnya, seperti itu. Untuk penggunaan yang lebih jelas lagi nanti, ini kita udah kuasai dasarnya ya, AND, OR, dan XOR. Nantinya itu kita bisa akan gabungkan dengan if. Jadi kalau misalkan ada 2 pernyataan atau lebih, itu kita dengan kondisi-kondisi tertentu yang terpenuhi ingin kita tentukan nilainya, itu kita bisa gabungkan if dengan AND, dengan OR, atau bahkan dengan XOR. Dan nanti kemungkinan kita akan bahas juga di video selanjutnya jika if-nya itu ada di dalam if, nanti seperti apa. Demikian video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di like dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan atau saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Untuk file yang saya gunakan dalam tutorial ini, bisa teman-teman download di link deskripsi pada video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.